landasan yang dilakukan oleh PBB. Ya, baik, kita lihat Piagam Peringatan Bangsa-Bangsa ini tahun 1945. Ya. Kemudian ada yang menampilkan PPT-nya. Kalau tidak, biar saya langsung saja, biar saudara lihat di dalam PPT yang sudah saya sampaikan. Jadi Piagam Peringatan Bangsa-Bangsa ini dimulai dengan 3 pernyataan. Di awal dari piagam ini ada 3 pernyataan. Pertama, pernyataan mengenai tekad. Ya. Yang kedua, pernyataan mengenai solusi. Dan 3, pernyataan mengenai usaha nyata. Ya. Saya ulang. Ada 3 isi dari pembukaan utama. Ya. Pembukaan dari pembukaan dari piagam ini. Ada yang satu yang sebenarnya tekad. Yang ditekad para pendiri dari PBB. Kedua, solusi. Jalan keluar dari apa yang jadi permasalahan. Dan 3, usaha apa? Usaha nyata dari yang dilakukan oleh PBB. Kemudian lanjutannya, kita lihat apa yang disebut dengan isi tekad itu. Ya. Jadi saya suaranya agak gaduh. Kita lihat tentang tekad ini. Ya. Dalam tekad PBB, Peringatan Bangsa-Bangsa itu dinyatakan bahwa menyelamatkan generasi penerus dari bencana perang. Jadi karena keprihatinan dari Perang Dunia I dan Perang Dunia II yang mengambil yang berakibat pada meninggalnya jutaan orang dari berbagai negeri. Nah, itu peperangan itu sesuatu yang tidak menguntungkan untuk semua pihak. Ya. Yang kalah jadi abu, yang menang jadi arang. Semua kalah. Itu sebabnya maka ada tekad bersama untuk menghindari peperangan. 2 kali perang dunia telah membuat kepedihan yang mendalam dan kerugian yang tak terhitung bagi umat manusia. Ya. Makasih, ini sudah muncul. Jadi ini tekad mendirikan PBB ini. Dengan kata lain, ini adalah latar belakang mengapa para pendiri PBB itu bersikeras untuk mendirikan PBB, yaitu menyelamatkan generasi penerus, yaitu generasi selanjutnya setelah terjadi Perang Dunia Kedua, biar umat manusia selamat dan tidak lagi ada peperangan. Kemudian yang 2, menegaskan kembali keyakinan akan hak asasi manusia, human right, ya, al-hukukul insaniyah. Ini hak asasi manusia ini ditegaskan kembali menurut versi PBB. Nanti kita akan pelajari hak asasi manusia menurut versi lain, ya. Ada beberapa versi, ya. Atas martabat dan nilai pribadi manusia. Dan persamaan hak laki-laki dan perempuan. Dan bangsa-bangsa besar dan bangsa-bangsa kecil. Jadi kalau yang pertama itu mengenai penyelamatan generasi penerus dari peperangan dan kehancuran. Yang kedua, penegasan kembali akan hak asasi manusia. Di mana hak asasi manusia itu hak hidup, hak atas harta, dan lain sebagainya. 3, membangun kondisi di mana keadilan dan penghormatan terhadap kewajiban yang timbul dari perjanjian dan sumber hukum internasional bisa dipertahankan. Dan ketiga ini lebih menekankan pada keadilan dan penghormatan terhadap kewajiban. Kewajiban-kewajiban. Jadi ada hak, ada kewajiban. Dan disitulah keadilan harus ditegakkan di dalam hubungan internasional. Yang keempat, meningkatkan kemajuan sosial dan standar hidup yang lebih baik dalam kebebasan yang lebih luas. Jadi ini adalah perbaikan ekonomi dan standar hidup. Nah,
Karena banyak di negeri di belahan dunia ini, mereka yang hidupnya di bawah standar. Untuk makan saja, survival, mempertahankan hidup mereka susah. Dan PBB itu kan itu arahnya juga meningkatkan taraf hidup mereka. Sehingga hidup yang wajar dalam keadaan damai. Jadi ini tekad dari yang tertuang di dalam piagam PBB. Kemudian selanjutnya, ini solusi atau penyelesaiannya bagaimana? Nah, secara bersama mempraktekkan toleransi. Mempraktekkan toleransi artinya saling menghargai. Karena hidup manusia itu selalu terjadi perbedaan-perbedaan. Mulai dari perbedaan yang alami, perbedaan yang natural, perbedaan fisik, perbedaan bahasa, perbedaan warna kulit, dan lain sebagainya. Perbedaan suku, dan begitu banyaknya dalam kehidupan dunia ini, manusia terdiri berbagai bangsa dan suku bangsa. Dan inilah bagaimana caranya supaya satu sama lain ada toleransi. Kemudian bisa hidup bersama dalam damai satu sama lain. Sebagai tetangga, tetangga baik. Dalam pengertian bahwa solusinya adalah ciptakan toleransi. Dan bisa hidup bersama, saling menghargai satu sama lain. Beda dengan keadaan dulu, di mana siapa yang kuat dia yang menang. Dan itu peperangan terjadi di mana kelompok manusia yang kuat bisa menguasai satu wilayah, bisa menguasai berbagai yang ada di dalam wilayah itu, kekayaan-kekayaannya. Tetapi ini adalah bukan sesuatu yang baik. Nah, itu di sini ada upaya untuk ada toleransi satu sama lain. Kemudian menyatukan kekuatan untuk memelihara perdamaian dan keamanan internasional. Dan ini melalui perjanjian-perjanjian, kekuatan disatukan. Dalam pengertian bahwa kalau terjadi misalnya sengketa, maka ada Dewan kemarin sudah saya jelaskan, ada Dewan Keamanan PBB. Itu adalah sebagai penengah. Ya. Kalau kita dulu, ya saya sudah sampaikan pada pembicaraan mengenai diplomasi perjuangan. Bagaimana diplomasi perjuangan itu misalnya terjadi. Ya. Jadi dalam hal ini ada hubungan internasional, begitu Indonesia sudah diakui oleh internasional, maka di situ Indonesia memiliki hak tertentu. Ya. Jadi di situ ada kekuatan yang didukung oleh PBB. Ya. Jadi dalam hal perdamaian dan keamanan internasional. Kemudian yang ketiga, memastikan dengan penerimaan prinsip dan institusi metode bahwa kekuatan bersenjata tidak boleh digunakan, kecuali untuk kepentingan umum. Ini karena pada sebelumnya hanya kekuatan senjata, kekuatan militer yang bisa digunakan untuk memenangkan pertarungan-pertarungan antara negara dengan negara, antara bangsa dengan bangsa. Dan dengan solusi PBB dalam piagam PBB ini, salah satu solusinya adalah tidak menggunakan senjata. Nah, tidak menggunakan kekuatan senjata. Walaupun pada setiap negara memiliki alutsista yang mereka masing-masing ingin memiliki alutsista yang kuat. Kekuatan militer yang sangat memadai. Tetapi itu hanya untuk mempertahankan diri. Jika saat-saat ada serangan dari luar. Dan bukan untuk kepentingan ekspansi, menyerobot milik orang, milik bangsa lain. Ini kemudian yang ketiga, memastikan penerimaan prinsip ini dan metode bahwa kekuatan bersenjata sekali tidak boleh digunakan. Ini ditekankan pada solusinya. Justru karena masih kekuatan senjata digunakan, maka lihatlah kehancuran-kehancuran berbagai negeri. Karena ini dilanggar ya. Yang empat, menggunakan mesin internasional untuk mempromosikan kemajuan ekonomi dan sosial bagi semua bangsa. Jadi saling bantu di dalam ekonomi. Di mana negara maju bisa membantu negara yang masih lemah dan negara yang masih berkembang. Dan masyarakatnya pun secara sosial, ekonomi itu bisa terbantu. Bagaimana caranya misalnya adanya pertemuan-pertemuan internasional yang berkaitan dengan ekonomi dan sosial. Dan ini solusi, jadi 4 solusi. Praktek toleransi, menyatukan kekuatan memelihara perdamaian, kemudian
penerimaan Peace Institute metode bahwa kekuatan bersenjata tidak boleh digunakan dan menggunakan militer nasional untuk mempromosikan kemajuan ekonomi dan sosial bagi semua bangsa penduduk bumi ini. Khususnya dalam hal ini adalah bagi anggota PBB. Lanjut. Solusi yang sebenarnya adalah langkah nyata. Langkahnya apa? Pemerintah masing-masing negara melalui wakil-wakilnya yang berkumpul di San Francisco pada saat itu, tahun 45, menunjukkan kekuatan penuh mereka sepakat melahirkan bentuk yang lebih baik dan lebih siap dengan kesepakatan terhadap piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa. Jadi perang itu disusun dan disepakati bersama dan dengan mendirikan sebuah organisasi internasional yang akan dikenal dengan sebutan United Nations, Perserikatan Bangsa-Bangsa. Jadi langkah nyatanya. Jadi PBB itu adalah langkah nyata dari adanya tekad untuk menyelamatkan generasi penerus, untuk menciptakan perdamaian, dan untuk kesejahteraan sosial ekonomi bersama. Jadi ini latar belakang sebenarnya ya. Jadi tekad, solusi, dan langkah nyata. Di lahirnya First Nations ya, yang disebut dengan United Nations, PBB atau Al-Ummah Muttahidah, itu dilatar belakangi dengan hal yang sangat positif untuk kepentingan manusia dan bangsa-bangsa penduduk bumi ini. Mulia sekali ya, walaupun nanti dalam prakteknya tidak semulia ini. Karena pelakunya manusia. Kalau selama manusia, pelakunya tetap saja pada dasarnya masing-masing ingin mempertahankan untuk kepentingan masing-masing, tetap ada. Tapi tetap dalam etika yang tersepakati bersama ya. Tidak ada etika ya bersama. Yang tadi saya sampaikan pada solusi. Salah satunya adalah kekuatan senjata itu hanya terakhir. Kekuatan pamungkas. Kalau memang tidak ada jalan lain, kalau masih ada jalan lain, perdamaian, diplomasi, negosiasi, itu lebih baik itu yang dilakukan. Ini adalah langkah nyata. Selanjutnya, ya. Nah, kita lihat piagam PBB ini dengan pasal-pasal bab-babnya ya. Nah, piagam PBB ini terdiri atas 19 bab dan tersebar dirinci dalam 111 pasal. 19 bab dan dalam 19 itu tercantum 111 pasal. Nah, kita lihat bab 1 nanti saudara, ini saya berharap saudara memiliki teks yang dalam bahasa Indonesianya saja. Ya, itu banyak di internet dibuka piagam PBB. Kita saudara upload, download, kemudian saudara print outnya atau dalam bentuk software pun mungkin disimpan dan itu bisa saudara baca. Nah, saya tidak dalam perkuliahan ini kita tidak sempat satu persatu untuk kita bahas, tetapi pada dasarnya ini prinsip bahwa ini isinya. Saya bab 1 tujuan dan prinsip, pasal 1 sampai dengan pasal 2. Bab 2 keanggotaan, siapa yang anggota PBB itu. Dan itu ini sebenarnya peraturan dasar ya. Piagam PBB ini adalah peraturan dasar PBB. Nah, keanggotaan pasal 3 sampai pasal 6. Ini ada 4 bab. Pasal. Bab 3 badan-badan. Badan apa saja yang diperlukan di dalam PBB yang kemarin kita bahas. Nah, kemudian Majelis Umum. Majelis Umum pasal 9 sampai pasal 22. Diungkap bagaimana tentang Majelis Umum itu berbagai hal termasuk tugas dan fungsinya. Dewan Keamanan, ini pasal 23 sampai pasal 32. Kemudian penyelesaian pertikaian Pasifik. Ini pada dulu awalnya memang Pasifik dan selanjutnya digunakan untuk yang lainnya. Ini pasal 33 sampai pasal 38. Bab 7, tindakan yang berhubungan dengan ancaman perdamaian. Apa tindakan apa yang harus dilakukan? Pelanggaran perdamaian dan tindakan agresi. Ini ada pada pasal 39 sampai pasal 51. Nah, dan lanjut dulu. Jadi ini terurai dalam pasal-pasal ini. Saudara nanti buka dan saudara baca. Pasal 8, kesepakatan kawasan. Batas-batas wilayah ya. Ini pasal 52 sampai pasal 54. Promosi PBB. Pasal 55 sampai pasal 60. PBB mempromosikan dirinya untuk nanti
semua dikenal oleh bangsa-bangsa di dunia, dikenal oleh negara-negara anggota, dan selanjutnya ini akan sangat bermanfaat untuk kepentingan bersama. Bab 10, Dewan Ekonomi dan Sosial. Ini pasal 61 sampai pasal 72. Bab 11, pernyataan tentang wilayah perwalian. Ini bagi negara-negara atau wilayah-wilayah yang belum tercover dalam satu negara tertentu. Bab 13, Dewan Perwalian. Bab 14, Mahkamah Internasional. Dan Mahkamah Internasional nanti kalau kita bahas, itu adalah sebuah mahkamah yang untuk menyelesaikan penyelesaian bagi pelanggaran-pelanggaran yang bersifat internasional. Itu ada mahkamah internasional misalnya, ada sering yang diajukan satu kepala negara atau satu pimpinan negara, dia melakukan pembantaian terhadap satu kelompok etnis, satu etnis tertentu atau dari kelompok tertentu. Dan itu pelanggaran hak asasi manusia. Itu bisa diajukan ke Mahkamah Internasional dan diadili di sana. Dan di sini yang memberikan hukuman. Bab 15, sekretariat untuk PBB. Ini kan itu ada sekjen, sekretaris jenderalnya di pasal 97 sampai pasal 101. Ada ketentuan lainnya, pasal 2 sampai pasal 5. Ketentuan keamanan peralihan. Ada peraturan peralihan. Ini pasal 106 sampai 107. Kemudian pasal bab ke-18, perubahan-perubahan atau pasal yang berkaitan pada pasal 108 dan 109, dua pasal. Bab 19, ratifikasi dan penandatanganan. Yang ratifikasi dan penandatanganan dilakukan, yaitu ada ketentuannya, ada pada pasal 110, 111. Dan lanjut, dan pada selanjutnya, kita lihat bab 1. Jadi kita tidak akan bahas semua, tapi beberapa hal yang penting yang kita bahas ini. Ya, bab 1 ini tujuan dan prinsip menjaga perdamaian dan keamanan internasional, mengambil tindakan bersama pencegahan dan penghapusan ancaman terhadap perdamaian, menekan tindakan agresi atau pelanggaran lain perdamaian, membantu dengan cara damai dan sesuai dengan prinsip keadilan dan hukum internasional. Nah, penyesuaian atau penyelesaian sengketa internasional atau situasi yang mungkin mengakibatkan pelanggaran perdamaian. Itu bab 1. Pada bab 2, mengembangkan hubungan persahabatan antar bangsa. Tujuannya, jangan dulu dipindah dulu. Masih pada tujuan. Jadi, yang kedua, mengembangkan hubungan persahabatan antar bangsa berdasarkan penghormatan terhadap prinsip-prinsip kebersamaan dan penentuan nasib sendiri masyarakat, dan untuk mengambil tindakan yang tepat lainnya untuk memperkuat perdamaian universal. Jadi ketika ada sengketa-sengketa, maka PBB turun tangan, dan ketika turun tangan itu ada langkah-langkah, maka langkah-langkah senjata itu tidak dilakukan, kecuali yang keadaan darurat benar terakhir. Yang ketiga, mencapai kerjasama internasional dalam memecahkan masalah internasional di bidang karakter ekonomi, sosial, budaya, atau kemanusiaan, dan dalam memajukan dan mendorong penghormatan hak asasi manusia dan kebebasan bagi semua tanpa membedakan ras, jenis kelamin, bahasa, atau agama. Dan ini yang ditekankan pada tujuan ini dan prinsip. Yang keempat, menjadi pusat harmonisasi tindakan negara dalam mencapai tujuan ini. Jadi ini jelas sekali dalam bab 1 pasal 1. Arahnya pada tujuan dan prinsip. Lanjut dulu. Nah, pada bab 2 tentang keanggotaan, pasal 3 dan pasal 4. Bagaimana keanggotaan PBB ini? Pasal 3-nya, bahwa anggota utama Persatuan Bangsa-Bangsa adalah negara-negara yang berpartisipasi dalam konferensi PBB tentang organisasi internasional di San Francisco, atau yang sebelumnya menandatangani piagam PBB, dan
meratifikasi sesuai dengan pasal 110. Ini anggota seperti kita ketahui ada anggota tetap ya, maksudnya. Bisa dilihat kembali apa yang sudah saya jelaskan pada pertemuan yang lalu pada PBB dalam struktur organisasinya. Pasal 4, keanggotaan PBB terbuka bagi semua negara yang cinta damai. Artinya semua negara punya hak untuk menjadi anggota yang menerima kewajiban-kewajiban yang tertera dalam piagam ini. Tetapi mereka yang masuk itu jelas harus taat pada peraturan-peraturan yang telah ditetapkan bersama. Nah, atas pilihan organisasi ini serta sanggup melaksanakan kewajiban-kewajiban tersebut, termasuk sebagai anggota itu punya kewajiban untuk membayar tahunan. Ada semacam iuran tahunan. Anggota PBB. Dalam suatu saat saya pernah mengikuti sebuah konferensi waktu itu di Jeddah, dan itu berkaitan dengan ISESCO. ISESCO itu UNESCO-nya OKI, ya. Jadi Islamic Scientific Education and Cultural Organization, itu ISESCO. Tapi ternyata pada saat itu kita ikut dengan Profesor Ato dari UIN Yogyakarta waktu itu. Dan apa yang terjadi? Yang terjadi kita ditagih belum bayar iuran beberapa tahun. Jadi wajib anggota itu bayar iuran dimanapun kita menjadi anggota. Dan itu sudah ketentuan. Karena dari mana organisasi itu berjalan kalau tanpa ada anggaran? Jadi sekali lagi keanggotaan PBB itu anggota itu bebas, terbuka PBB itu untuk negara-negara yang cinta damai dan bergabung atas pilihan organisasi ini serta sanggup melaksanakan semua kewajiban termasuk iuran tahunan. Ya cukup memalukan seperti Indonesia misalnya ikut memasuk dalam satu organisasi tapi tidak pernah membayar iuran. Tapi kita tahu pula bahwa PBB itu yang terbesar Amerika memberikan iurannya, dan itu yang ada konsekuensinya, dan Amerika punya hak veto. Ya. Kemudian yang kedua, penerimaan sebuah negara dalam keanggotaan PBB ditetapkan dengan keputusan Majelis Umum atas rekomendasi Dewan Keamanan PBB. Jadi kalau anggota baru, misal seperti yang kita ketahui sekarang, ada Sudan pecah dan ada Sudan Selatan. Dan Sudan Selatan anggota baru belum masuk PBB, nah, negara baru belum masuk PBB. Kemudian kalau mengajukan surat permintaan menjadi anggota PBB untuk dapat artinya diakui dunia, maka di situ ada hal yang sangat prinsip, yaitu harus dilihat dulu oleh Dewan Keamanan. Kalau Dewan Keamanan mempertimbangkan itu, ya persyaratannya terpenuhi dan sanggup untuk mengikuti semua peraturan yang ada di PBB, di United Nations atau Al-Ummah Muttahidah ini, maka barulah diterima dan dibicarakan di Majelis Umum. Jadi yang memberikan rekomendasi adalah DK, Dewan Keamanan. Nah, karena semuanya berkaitan dengan keamanan dan keadilan kedamaian internasional. 2, penerimaan sebuah negara dalam keanggotaan PBB ditetapkan oleh Majelis Ulama atas rekomendasi sekali lagi Dewan Keamanan. Kita lanjut dulu pada pasal 5. Pasal 56, suatu negara anggota PBB yang dikenakan tindakan pencegahan atau pelarangan oleh Dewan Keamanan dapat dikenakan penangguhan hak-hak dan hak istimewanya sebagai anggota oleh Majelis Umum ya, atas rekomendasi dari Dewan Keamanan. Semua Dewan Keamanan itu yang paling tinggi dan menetapkan. Karena ini memang untuk kepentingan keamanan bersama. Jadi saat ada suatu negara anggota PBB dikenakan tindakan pencegahan. Dan itu biasanya hal yang seperti ini dilakukan karena pelanggaran-pelanggarannya. Dan semua itu maka solusi sanksinya dikenakan atas rekomendasi dari semua dari Dewan Keamanan. Bisa penangguhan hak-haknya sebagai anggota Majelis Umum atas rekomendasi dari Dewan Keamanan PBB. Penggunaan hak-hak dan hak-hak istimewa tersebut dapat dipulihkan kembali oleh Dewan Keamanan setelah melihat misalnya sanksi-sanksi yang dijatuhkan pada sebuah negara itu bisa dicabut
kalau memang Dewan Keamanan sudah melihat ini bisa dicabut dan kemaslahatan umat masan bersama. Jadi ini ada penangguhan hak ya bagi pelanggar. Suatu anggota PBB yang senantiasa melanggar prinsip-prinsip sebagaimana tercantum dalam piagam PBB dapat dikeluarkan dari organisasi oleh Majelis Umum atas rekomendasi Dewan Keamanan. Jadi semuanya Dewan Keamanan, misalnya mereka itu atau negara selalu banyak melanggar peraturan, maka dikeluarkan dari PBB. Dan pengeluaran itu dibicarakan di Dewan Majelis Umum. Tapi Majelis Umum juga dapat melakukan kalau sudah ada rekomendasi dari Dewan Keamanan. Kita lihat sekali dalam bab ini, dalam pasal-pasal ini, Dewan Keamanan itu dominan sekali. Ya. Karena memang semuanya untuk perdamaian dunia. Lanjut dulu. Jadi di sini pada ketentuan-ketentuan lainnya. Langsung saja di 102, 103. Pada suatu pihak pun, ya, tidak satu pihak pun pada perjanjian atau persetujuan internasional yang belum terdaftar sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam pasal 1 dari pasal ini dapat mengungkapkan perjanjian dan persetujuan itu di hadapan suatu badan dari PBB. Jadi ini pasal 102, ini tambahan ya, ketentuan lainnya. Kemudian setiap perjanjian dan persetujuan internasional antara dua negara atau antara beberapa negara yang diadakan oleh setiap anggota PBB setelah piagam itu berlaku harus secepat mungkin harus didaftarkan dan diumumkan oleh Sekretariat Jenderal. Misalnya termasuk mereka ada kesepakatan mendirikan organisasi regional, misalnya seperti Liga Arab atau misalnya seperti ASEAN untuk negara-negara Asia Tenggara. Maka semua itu ya didaftarkan jadi di bawah PBB. Apabila terdapat pertentangan antara kewajiban-kewajiban dari anggota-anggota PBB menurut piagam ini dan kewajiban-kewajiban mereka menurut suatu persetujuan internasional lainnya, maka yang diberlakukan adalah kewajiban-kewajiban mereka menurut piagam ini. Jadi piagam ini sangat mengikat dan piagam ini menentukan, tidak bisa ditentukan oleh piagam-piagam di luar ini untuk anggota PBB. Ya. Kemudian lanjut. Nah, pasal 14, ini kita lihat terakhir saja ini, organisasi ini dapat dalam wilayah anggota-anggotanya masing-masing akan memperoleh kedudukan hukum yang sah. Jadi setiap anggota memiliki hak yang sama, kedudukan yang sah apabila diperlukan untuk pelaksana fungsi dan tujuannya. Jadi pada dasarnya bahwa semua anggota ini adalah harus taat dan mengikuti peraturan-peraturan yang telah ditetapkan bersama. Karena peraturan itu semuanya ditandatangani dan ratifikasi itu atas dasar pertimbangan bersama, atas dasar kepentingan bersama dan keuntungan bersama. Tetapi kalau ada anggota yang tidak mengikuti ketentuan-ketentuan ini dan merugikan pihak lain, bangsa lain, maka itu ada ketentuannya untuk penangguhan hak-hak lain. Baiklah, kali ini yang penting saya sampaikan dalam piagam PBB ini, dan sebenarnya bisa saudara baca ya, sekali lagi bisa saudara baca, saudara memiliki lengkap ya, semuanya dari 19 bab 111 pasal ini ya. Tapi yang sangat penting adalah bagaimana tujuan dan prinsip yang awal tadi, dan dimulai dengan tekad, solusi, dan langkah nyata, 3 hal yang tadi. Dan ini yang sangat penting. Ya, kita hanya sekedar tahu saja tentang semua itu, sehingga pengetahuan kita bisa melihat, dari pengetahuan kita, bisa kita melihat bagaimana posisi kita sebagai anggota PBB bangsa kita. Baik, ya. Barangkali ini saja untuk hari ini. Dan nanti kita akan bicara hal yang lain, terutama yang berkaitan dengan, nanti saya lihat bahasanya, pokok-pokok bahasan dari yang kedua ini. Kemudian tapi nanti akan kita bahas yang sangat penting adalah diplomatic immunities, kekebalan diplomasi. Itu harus kita ketahui bagaimana kekebalan diplomasi itu. Kemudian kita lihat tentang human right,
hak asasi manusia dalam beberapa konsep. Hak asasi manusia dalam konsep PBB, hak asasi manusia dalam konsep negara-negara kapitalis liberalis, bagaimana pada negara-negara sosialis komunis, dan bagaimana PBB dalam konsep Islam. Bagaimana hak asasi manusia dalam konsep Islam. Dan ini harus kita ketahui nanti karena ternyata walaupun hak asasi manusia ada perbedaan-perbedaan yang prinsip. Ya. Misalnya kalau dalam Islam itu hak antara pria wanita itu sudah jelas, ada. Tapi kewajiban ada perbedaan. Ya. Hak sama, hak mendapatkan anugerah akhirat, surga di akhirat punya hak semua. Di dunia punya hak untuk dihormati. Tetapi ada hak-hak, ada kewajiban-kewajiban yang tidak sama. Kan Allah membedakan laki-laki dan perempuan. Tapi dalam Islam. Kemudian misalnya juga hak asasi manusia tentang yang berkaitan dengan hak hidup. Nah, dalam PBB misalnya itu ditetapkan bahwa hukuman mati tidak ada, tidak boleh ada. Tapi dalam Islam tidak begitu. Nanti bagaimana cara dia berpikirnya dan bagaimana ketentuan Islam membimbing umat manusia dalam hak asasi itu akan kita bahas bersama. Baik, silakan kalau ada pertanyaan. Ini yang hadir cuma 34 ya. Ya, silakan. Ya, nanti kalau pada materi yang berkaitan dengan diplomatic immunities, kekebalan diplomasi, itu kita bahas tentang konvensi Wina. Ya. Ada pada konvensi Wina. Dan itu adalah ketentuan-ketentuan yang lebih rinci. Bagaimana hak dan kewajiban diplomat. Ya. Dan diplomat itu harus dilindungi. Sehingga ada kekebalan diplomasi. Ya. Silakan. Ada pertanyaan? Kalau tidak, ini tugasnya begini, sekali lagi. Tugasnya saudara memiliki piagam teks, piagam Jakarta ini lengkap. Dan saudara baca ya, saya tidak akan menyampaikan seluruhnya. Tapi saya menyampaikan keseluruhan, bukan seluruh secara rinci ya. Bisa saudara baca sendiri tentang semua itu. Dan lebih jauh lagi kalau saudara bisa melihat mana poin-poin mana bab-bab mana yang sangat mendasar dan pasal-pasal mana. Karena kita tahu bahwa dari 19 pasal itu bab itu ada dipecah-pecah menjadi beberapa pasal dan keseluruhan 111 pasal. Silakan, ada tidak? Prof, saya mau menanyakan mengenai jejak rekam Indonesia dengan PBB. Tentang apanya? Tentang jejak rekam Indonesia dengan PBB, Prof. Kan PBB kalau tidak salah didirikan tahun 45, dideklarasikan. Nah, dan 20 tahun ke depannya Presiden Soekarno ini istilahnya keluar dari PBB, bahkan membuat PBB tandingan yang dimana di situ dinamakan kalau saya Konevos itu yang anggotanya di luar orang-orang Barat. Nah, yang dibikin gedungnya itu yang sekarang jadi gedung DPR MPR itu, Pak. Nah, yang saya pengen tanyakan, apa sih latar belakangnya Soekarno di tahun 65 tersebut keluar dari PBB, yang gak lama Soekarno itu lengser dari jabatannya setelah itu, dan setelah Presiden Soeharto, Indonesia masuk lagi. Itu latar belakang dari kejadian itu seperti apa? Terima kasih, Prof. Ya, jadi itu pada dasarnya adalah kekecewaan. Kekecewaan di mana kita sebut juga seperti saya sebutkan bahwa PBB itu anggota-anggotanya itu
memiliki kepentingan masing-masing juga, ya. Itu kepentingan negaranya, kepentingan nasionalnya itu sering mempengaruhi, dan sering juga terjadi dalam PBB itu juga ketidakadilan. Misalnya bagaimana sampai Amerika punya hak veto. Segala kalau Amerika tidak mengizinkan ya tidak bisa semua. Jadi termasuk ya, Indonesia pun itu pernah kecewa besar dengan PBB, dan ya Presiden Soekarno itu pada dasarnya memiliki keberanian. Kalau begitu PBB tidak ada berguna bagi kita. Maka akibatnya mundurlah, dan itu gebrakan dari PBB. Tetapi akhirnya ya ada gerakan-gerakan sampai beliau diturunkan, dan pemerintahan berikutnya mempertimbangkan kembali bahwa kedudukan kita di PBB itu sangat penting. Jadi tidak bisa kita nanti bisa dikucilkan dari dunia internasional. Tapi itu juga ada satu bagus, artinya bahwa pemimpin di negeri kita punya keberanian untuk melawan sesuatu ketidakadilan. Ya. Jadi kalau organisasi-organisasi internasional itu melindungi, mungkin tidak seperti itu. Ada beberapa hal misalnya yang sengketa-sengketa dulu tentang Irian Jaya, ya. Sengketa Irian Jaya itu memicu ke arah sana. Kemudian juga yang sengketa berikutnya zaman Pak Habibie itu mengenai Timur, ya. Tapi juga yang berikutnya ada lagi dengan Malaysia, perbatasan kita dengan Malaysia. Bagaimana sikap PBB? Ada memihak. Yang terakhir sekarang adalah misalnya di Pulau Natuna. Antara kita dan Cina itu memiliki pandangan yang berbeda. Landasan bahwa Natuna itu masuk mata wilayah mereka. Tapi Indonesia menyatakan tidak, Natuna wilayah kita. Sehingga itu terjadilah situasi yang memanas antara dua negara. Tetapi pada saat PBB mengambil keputusan yang merugikan, seperti dulu, merugikan bangsa kita, maka bisa saja ancaman itu didahului, bukan ancaman PBB akan mengeluarkan satu negara, tapi negara itu mengancam akan keluar. Dan itu sebuah kemenangan sebenarnya kalau dalam segi diplomasi. Artinya bahwa Indonesia punya wibawa, tidak mengekor saja mengikuti peraturan ketentuan yang sebenarnya hanya menguntungkan pihak-pihak lain. Ya sama dengan kalau sekarang ini misalnya di negeri kita lagi ramai masalah-masalah undang-undang omnibus ini, tetapi masing-masing punya perbedaan-perbedaan, dan mana yang kuat nanti di dalam di dalam suatu negara seperti itu, ya, mana yang kuat mempertahankan prinsipnya sendiri-sendiri. Di dalam suatu internasional pun sama, ya, yaitu bahwa tiap negara punya semuanya untuk kepentingan negaranya. Ketika kepentingan negaranya terganggu, ya, seperti kita misalnya dengan tentang Irian Jaya dulu, karena negara kita ini dulu adalah peninggalan, atau yang menjadi NKRI itu adalah peninggalan jajahan Belanda. Kalau bukan penjajahan Belanda itu Kalimantan harusnya masuk kita semua. Tapi kenyataannya tidak, karena yang Sarawak, Brunei itu bukan jajahan Belanda. Di Belanda tidak pernah menjadi di sana, sehingga akibatnya itu berdiri sendiri dan di luar. Nah itu permasalahannya. Jadi semua itu juga tidak lepas dari faktor sejarah, dan kita berikutnya menentukan bagaimana tentang Irian Jaya dengan diplomasi matang, akhirnya Irian Jaya masuk jadi wilayah kita. Walaupun di situ PBB kadang-kadang merugikan kita, dan itulah sebabnya kita merasa kuat. Udah dulu keluar, ya pernah kita keluar dari PBB. Bagus sekali pertanyaannya, dan ini akan pelajari lebih jauh sebenarnya pada pembicaraan berikutnya, ya. Ya. Maka ada lagi yang lain, silakan. Saya, Prof. Ya, silakan. Jadi, oke, bismillahirrahmanirrahim. Prof, izin bertanya nih. Pertama terkait apa yang disampaikan oleh teman kita Fakih Bestari tadi, di mana kita tahu bahwa salah satu alasan
kenapa Indonesia keluar pada PBB pada tahun lalu, di mana karena terdapat ketidakadilan ya Prof ya. Nah, jadi di sini kan di dalam PBB sendiri ada yang namanya tuh pemegang hak veto, di mana di sini memiliki hak penuh dalam menentukan keputusan-keputusan yang ada di PBB. Nah, yang ingin saya tanyakan adalah sebenarnya ada dua nih Prof. Yang pertama ini terkait pertanyaan tadi, apakah hak veto itu bisa dihapuskan gitu? Sehingga apa ya, kan kalau kita lihat juga kan dari pemegang hak veto ini terdapat banyak ketidakadilan gitu kan, seperti contoh kasus yang ada di Palestina Israel sampai saat ini. Kenapa konflik di sana berkepanjangan? Mungkin karena salah satunya adalah pemegang hak veto tersebut ya mereka yang berpihak pada Israel gitu kan. Dan nah itu sebagai contoh aja. Dan yang kedua ini Prof, yang ingin saya tanyakan adalah apa namanya tuh, dimana kita tahu bahwa kelima anggota tetap PBB yang mana mereka mempunyai filosofi, memiliki tujuan, yaitu ingin memberikan perdamaian di dunia. Tetapi pada kenyataannya lima negara tetap ini memiliki sejarah-sejarah tentang sesuatu yang tidak baik gitu, bisa jadi perang dingin, perang dan sebagainya gitu. Jadi apakah tujuan dari PBB ini sendiri benar-benar ingin melindungi gitu, ingin melindungi perdamaian dunia, atau bagaimana kalau menurut Prof gitu? Itu saja mungkin dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Jadi memang idealnya PBB itu harus melindungi ya hak-hak masing-masing anggota PBB, dalam pengertian semuanya terpenuhi ya. Tetapi banyak sekali perselisihan yang berhubungan dengan kepentingan masing-masing, kepentingan negara masing-masing. Maka itu sebabnya hak veto itu misalnya tentang, kita tahu bahwa ada 5 anggota ya, dengan anggota tetap itu Republik Cina, Prancis, Uni Soviet, Britania Raya, dan Amerika Serikat. Ini yang awal, yang berikutnya berubah kan menjadi ada ya 5 itu. Yang berikutnya Republik Rakyat Cina, Prancis, Rusia, Britania Raya, dan Amerika Serikat. Nah, itulah Amerika memiliki hak veto, itu susah untuk bisa dihilangkan. Karena itu ada beberapa pertimbangan, karena Amerika itu termasuk pendiri PBB. Dan ini kita tahu siapa pendiri-pendiri PBB itu. Kemudian yang kedua, ada hal lain, yaitu anggaran terbesar disumbang oleh Amerika. Dan itu seolah-olah hak veto itu dibeli oleh Amerika. Sama dengan kalau OKI itu Saudi. Saudi itu terbesar untuk OKI dan untuk negara yang disebut dengan Liga Arab. Sehingga kekuasaannya sangat besar. Jadi yang harus diketahui, dimanapun ketika orang bergabung untuk satu kepentingan bersama, tidak akan bisa lepas bahwa di dalamnya tetap ada kepentingan sendiri-sendiri. Kita lihat misalnya di dalam sidang-sidang umum di PBB, itu masing-masing menyampaikan kepentingan-kepentingannya. Kan itu dulu kalau lihat bagaimana Omar Gaddafi ya, dari Libya, itu berani sekali mengecam Amerika, karena merasa tidak adil. Dan itu akhirnya ya terbalik lagi kan, dihancurkan semua. Jadi pada dasarnya sebagus apapun dalam kehidupan dunia, tujuan bagus untuk bersatu, di dalamnya tetap ada kepentingan. Itu kalau dalam Islam, semua orang atau lebih bersatu untuk bersepakat, maka akan tetap berjalan selama semuanya masih sepakat pada mengikuti perjanjian-perjanjiannya yang tadi disepakati. Tapi kalau tidak, ya akibatnya ya pecahlah semua. Dan jadi kesepakatan itu akan tetap bersatu, akan tetap diikuti selama semua taat pada perjanjian. Tapi kalau sudah salah satunya tidak, maka hilanglah, bubarlah semua itu. Jadi PBB itu hak veto yang dimiliki Amerika itu
itu sesuatu yang sulit untuk bisa dihilangkan. Akibatnya ya bagaimanapun Israel itu diserang oleh semua, tetapi kalau PBB, kalau Amerika yang menentang dan misalnya untuk untuk mengucilkan Israel, itu hak veto dari Amerika itu sangat kuat. Sehingga malah justru tetap saja tidak bisa digagal semua negara untuk mengusahakan hal itu. Jadi itu sudah kesepakatan bersama. Dan kesepakatan itu akan dipertahankan terus ya oleh pihak-pihak seperti oleh Amerika. Jadi memang kita dalam kehidupan yang mulai dari yang sangat kecil sampai pada yang paling besar, itu tetap akan ada, yaitu dengan faktor kepentingan yang sangat. Kalau kepentingan ini lebih kuat, wah ini. Kalau saudara misalnya masuk di dalam sebuah kelas, kita mau kuliah, karena kepentingan tertentu, ada yang senang orang di depan, ada senang dekat jendela, kemudian selalu ada kepentingan pribadi, ada masuk di dalam. Tetapi ada yang berikutnya mengganggu, kepentingan pribadi itu terganggu, dan dia itu bereaksi, tapi ada pula yang tidak, ini tidak dianggap tidak apa-apa. Dalam kepentingan dunia sama juga internasional. Jadi negara-negara itu semua akan berjuang untuk kepentingan nasionalnya masing-masing. Dan itu yang sering menjadikan sengketa antar negara, sengketa antar bangsa. Ya, di negeri kita pun sama kan, kalau kita lihat politik, kita bukan orang politik, kita orang akademisi, tapi bisa mengamati bagaimana kepentingan-kepentingan itu, apa kepentingan pribadi, kepentingan golongan selalu menjadi motif untuk melakukan sesuatu, ya. Jadi dalam kehidupan internasional apalagi, ya. Bagaimana? Karena itu di situ kepandaian diplomat. Kalau diplomatnya canggih dan bisa melakukan sesuatu yang bisa menguntungkan negerinya, itu biasanya adalah melahirkan sesuatu yang sangat menguntungkan kepentingan nasionalnya. Tapi kalau diplomatnya tumpul, wah, ini dalam yang rendah saja misalnya tidak bisa mengatasinya dan tidak bisa berdiplomasi dengan yang lain, negosiasinya kurang, wah, itu bisa-bisa malah jadi ketinggalan dan kepentingan nasional itu bisa terbengkalai, ya, kepentingan nasionalnya. Baik itu jadi landasannya kepentingan nasional, ya. Dan Amerika akan tetap seperti itu, ya. Ya, kita ini sebenarnya ya penjajahan tidak ada sekarang. Tapi jangan dikira tidak ada sebenarnya. Tetap ada, hanya bentuknya yang berbeda. Ya. Jadi siapa yang pandai dan mengatur strategi untuk kepentingan nasional, itu yang beruntung. Ya. Barangkali untuk hari ini barangkali cukup sekian ya. Ini jam 9 dan saya ada kepentingan lain. Insya Allah nanti kita lanjutkan kembali perbincangan ini, dan nanti pada ujian akhir semester insya Allah juga akan ada begini komposisinya. Saya ingatkan saja, materi-materi yang baru itu sekitar 60%, tapi tetap materi yang lama karena berkaitan tetap ada sekitar 40% ya. Jadi jangan, ini kan sudah, jadi tidak, karena ujian akhir semester itu mencakup seluruhnya. Jadi 60% yang baru dari mid test ke akhir, dan yang belakangnya itu masih tetap sekitar 40%-an dalam soal. Dan insya Allah akan diberlakukan selama pandemi ini. Kita seperti ini saja termasuk pada ujian. Dan tetap kita dalam hal bahwa kita sebenarnya tidak puas dengan perkuliahan ini, tapi apa daya, ini pun masih bisa berjalan ya, alhamdulillah, daripada tidak bisa berjalan ya. Dengan daring ini itu memang tidak bisa penuh, dalam pengertian hanya mungkin sekitar 70% yang bisa kita laksanakan, dan yang 30%-nya termasuk juga unsur-unsur edukasinya agak kurang ya. Nggak apa-apa, tapi kita jalan terus. Kemudian dalam mata kuliah diplomasi 2 ini, nanti materi-materinya akan
ditegaskan pada hal-hal yang berkaitan dengan yang sangat prinsip dalam diplomasi. Ya. Dan kita tidak terlalu mendalam karena kita bukan HI, bukan prodi HI, tetapi kita untungnya begini, kita tahu tentang apa yang dipelajari di HI, walaupun orang HI tidak pernah tahu apa yang dipelajari oleh jurusan Arab, yang prodi Arab. Ini satu keuntungan ya, insya Allah. Barangkali itulah yang saya sampaikan pada hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat semua ya. Silakan pelajari. Jadi jangan mengharapkan dari bahan kuliah saja, tapi setelah pelajari kembali lebih jauh. Saya senang kalau kalian lebih mengerti, lebih jauh pengetahuannya dari saya. Kalau saya misalnya mempelajari sekian, tapi setelah mempelajari lebih jauh, itu lebih senang dan lebih bagus. Terima kasih sekian ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Syukran Ustaz. Afwan. Ini tuh, Ustaznya bapaknya mah nggak pakai apa-apa.